Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan upaya kita untuk memahami ihdinas siratal mustaqim. Diawali dengan ingin memahami bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Asmaul Husna Al-Hadi. Sudah 3 kali rekaman kita membicarakan Al-Hadi. Jadi mulai terbentang ya. Bagaimana duduk persoalannya kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain untuk mengabdi kepadanya. Dan kita membuat pernyataan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi ta'ala. Dalam pelaksanaannya kita sebagai manusia bertekad untuk belajar dalam pengabdian itu dengan mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa alaikal masir. Semangat kita berjanji, kita akan tekun, kita akan dengarkan, kita akan belajar, dan kita akan taati. Di dalam ketaatan itu tentu banyak kesalahan. Kita minta pengampunan dari Allah. Pengampunan menurut standar Allah. Ghufranaka, dan kita akan kembali kepadanya. Di dalam perjalanan manusia, Allah berespon, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tidaklah Allah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Berapa banyak bisa tidak kita mengukur bagaimana kemampuan kita? Kemampuan kita untuk melaksanakan tugas-tugas pengabdian. Sulit untuk diukur. Oleh sebab itu hanyalah sebagai suatu tekad. Kalau kita nanti dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dengan lampu yang bersinar dengan kekuatan 100 watt dianugerahkan kepada kita, maka kita berusaha untuk memberikan sinar 100 watt. Berbeda dengan orang yang dianugerahi dengan lampu 5 watt, maka dia akan bersinar dengan 5 watt. Itulah suatu tekad ya. Oleh sebab itu di dalam Al-Fatihah kita mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah, engkaulah tempat kami mengabdi, dan untuk itu kami mohon kepada engkaulah kami mengajukan permohonan
untuk memfasilitasi bagaimana kami mengabdi kepadamu. Oleh karena itu, permohonan tersebut kita rumuskan, kita rumuskan dalam arti bagaimana sebenarnya. Maka kita menyebutkan di perintah untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk jalan yang benar. Ya, ini merupakan starting point, ya, starting point untuk kita memulai perjalanan. Kita harus mengerti bagaimana yang memberi tugas, bagaimana desain apa yang merupakan keinginan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah kita dalam 4 hari ini masih tetap berkutat pada Al-Hadi. Kita jangan sampai salah mengerti, ya. Jangan sampai kita mengharapkan suatu petunjuk menurut pikiran, perasaan kita, tidak mengerti bagaimana desain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selanjutnya kita masih tetap Al-Hadi. Saya pada sore ini khusus membicarakan Al-Hadi berdasarkan kamus Al-Quran yang disusun oleh Al-Raghib Al-Asfahani. Sudah sekitar 1000 tahun yang lalu kamus Al-Quran ini disusun untuk memudahkan kita di dalam memaknai kata-kata di dalam Al-Quran. Maka pada hari ini khusus kita membaca, ya, dan sedikit menjelaskan mengenai kata hadaya. Jadi Al-Hadi sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata hadaya, al-hidayah artinya petunjuk yang diberikan sebagai bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, hidayah Allah diberikan kepada manusia ada 4 macam. Pertama, hidayah yang diberikan secara merata kepada setiap mukallaf, setiap orang yang sudah wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal, kecerdasan dan pengetahuan yang bersifat umum terhadap segala sesuatu dengan kadar dan potensinya. Jadi setiap orang diberikan kemampuan, akal, kecerdasan. Itu adalah hidayah yang pertama. Ini dijelaskan di dalam surah Toha ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb kami
Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Segala sesuatu dibentuk, apakah manusia, jin, dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbuna alladzi a'ta kulla syai' khalqahu tsumma hada. Setelah itu diberikan petunjuk. Hidayah kedua, hidayah yang diberikan kepada umat melalui ajakan Nabi. Dengan turunnya Al-Quran dan semisalnya. Inilah hidayah yang dimaksud di dalam firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 73. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Jadi hidayah ini diberikan kepada umat melalui ajakan Nabi, para Rasul, berupa Al-Quran, berupa hadis, kalau Rasulullah SAW hadis. Jadi pernyataan waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami. Nabi pun memberikan petunjuk-petunjuk kepada umatnya itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, taufik yang khusus diberikan kepada yang mau menerima petunjuk. Hidayah berupa taufik yang khusus diberikan kepada orang yang mau menerima petunjuk. Kalau kita perhatikan, tidak semua orang menerima petunjuk. Ya. Jadi taufik itu adalah suatu hidayah yang hanya diberikan khusus kepada orang yang mau menerima petunjuk. Senang dia, belajar dia. Sehingga belajar itulah merupakan suatu indikasi bahwa dia ingin menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka. Ayat 4:17 surah Muhammad. Walladzina ahtada zadahum huda. Walladzina ahtada. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka. Zadahum huda. Kemudian dilanjutkan dengan surah At-Taghabun ayat 11. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, dia akan memberi petunjuk kepada hatinya.
Jadi kalau kita ini berkaitan dengan musibah, karena salah ayatnya mengenai musibah. Jadi kalau kita beriman, artinya menerima, sadar bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah yahdi qalba, maka di dalam hati kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Yunus ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Rabb-nya karena keimanannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus sholihat, yang mengerjakan amal soleh, Allah berjanji yahdihim rabbuhum biimanihim. Jadi kalau dia melakukan amal-amal soleh, itu indikasi bahwa dia hatinya terbuka untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering saya jelaskan ayat ini dan diberikan contoh. Kalau kita beramal dan beriman terus menerus, kita bisa ngontrol sebetulnya. Pada satu saat kita misalnya ada keinginan untuk meningkatkan amal kita, ya. Misalnya yang tadinya belum sholat tahajud, kepingin sholat tahajud. Nah, itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Yang tadinya sholat tahajud mungkin 3 rakaat, entah mengapa ada keinginan untuk menambah menjadi 5, 7, 9, 11. Yang tadinya sudah sampai 11, kayaknya kurang lama. Berusaha dia menghafal ayat-ayat Quran sehingga dibaca di dalam sholat tersebut, sehingga sholatnya lebih lama, lebih khusyuk. Itu sebenarnya itulah pertambahan, itulah yang merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masih dalam rangka taufik ketiga. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada jalan kami. Surah Al-Ankabut ayat 69 yang saya bahas pada rekaman yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jalan-jalan kami. Dan orang-orang yang berjihad. Berjihad itu dalam pengertian berjuanglah dalam banyak hal. Kalau dia menjadi khalifah terhadap harta, maka dia akan berjuang dengan harta, berjihad dengan harta. Kalau dia menjadi khalifah berkenaan dengan kekuasaan, maka dia akan berjihad dengan kekuasaan. Kalau dia menjadi khalifah karena kelebihan di dalam ilmu, maka dia akan berjuang dengan ilmunya. Jadi sebenarnya khalifah itu adalah bukan yang selalu
dipersepsikan sebagai pemimpin, tapi adalah segala sesuatu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bisa mengolah apa yang dikurniakan itu. Itulah khalifah. Ya, nanti saya akan tunjukkan satu ayat yang merupakan penguat dari pendapat kita tersebut. Ya. Jadi khalifah, siapa yang berilmu dia menjadi khalifah di dalam ilmu. Dia akan menjalankan ilmunya itu supaya bermanfaat bagi orang banyak. Selanjutnya dalam surah Maryam ayat 76. Dan Allah menambah petunjuk. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Wa yazidullah alladzina tadau huda. Sudah dapat petunjuk, tambah lagi terus menerus. Sudah sholat tahajud, meningkat, diberi Allah rezeki lagi, meningkatkan infak. Semakin lama semakin infak semakin besar. Dia gunakan kekuasaannya itu bertambah. Wa yazidullah alladzina tadaw huda. Salam surah Maryam. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman. Fahadallahu alladzina amanu. Dia akan memberi petunjuk karena dia beriman. Dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Ayat Al-Baqarah 213. Kelanjutannya. Wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Kemudian hidayah keempat. Hidayah yang berupa petunjuk di akhirat yang mengarah kepada surga. Jadi di dalam hidayah yang akan sampai ke kita itu, maka hidayah itu mengarah kepada surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Di dalam surah Muhammad ayat 5. Jadi diberi petunjuk kemudian mengarah kepada perbaikan kehidupan kita. Misalnya di dalam surah Al-Isra ayat ke-52. Ini ada perintah. Ada perintah untuk kita berkata lebih baik. Misalnya berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Itu petunjuk Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Jadi kalau orang mendapat petunjuk, maka perkataannya itu selalu mengarah ke kebenaran. Semakin hari dia semakin
enak mendengarnya, semakin orang senang berbicara dengan dia, semakin banyak pergaulannya, semakin banyak orang-orang yang senang padanya, sehingga memperbaiki kehidupan dia. Itulah yang dimaksud ayat tersebut. Ya. Jadi satu segi saja, satu segi. Misalnya di dalam surah Al-Ahzab, ya. Al-Ahzab, ya. Di ayat 70 dan 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berkatalah dengan perkataan yang jujur. Jujur dalam arti sesuai dengan materinya, jujur. Keadaannya jujur. Nah, akibat dia jujur itu, tentu dia akan jadi orang yang dipercaya. Selanjutnya ayat ke-71. Yuslih lakum a'malakum. Dia akan memperbaiki amal kalian. Jadi karena perkataan kita jujur, jadi lama-lama orang percaya dipercaya banyak hal-hal, dia menjadi, katakanlah menjadi pimpinan, menjadi percaya menitip barang, sehingga semakin baik kehidupannya. Ya. Allah janji dia akan memperbaiki amal perbuatannya dan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, kemudian dalam surah Al-A'raf 43. Surah Al-A'raf 43 itu berkenaan dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke surga ini. Ya, kemarin kalau kita lengkap, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, Allah telah memberi petunjuk kepada kami ke jalan yang surga ini, ke surga ini. Kalau seandainya tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu, tidak akanlah sampai kepada surga ini. Nah, demikianlah empat tingkat, ya, 4 tingkat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pada keempat jenis hidayah ini berlaku hukum tingkat, ya. Artinya barang siapa belum mencapai tingkat pertama, maka dia tidak akan sampai ke tingkat kedua. Bahkan tidak dapat disebut sebagai mukallaf. Artinya dia tidak sampai, akalnya tidak memadai untuk mendapat kewajiban untuk memperoleh tugas-tugas yang wajib. Barang siapa mencapai tingkat 2, maka dia akan bisa mencapai tingkat 4 maupun tingkat 3, tingkat 4 itu. Demikianlah, jadi bertingkat-tingkat. Sekarang kita lanjutkan.
manusia tidak dapat memberikan petunjuk kepada siapapun kecuali hanya sebatas ajakan dan memberitahu jalan. Itu saya kemarin tekankan bahwa mintalah ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan atau terlalu besar terhadap guru-guru, terhadap ustadz-ustadz. Dia hanya sebagai pengantar, ya. Jadi manusia tidak dapat memberikan petunjuk kepada siapapun kecuali hanya sebatas ajakan dan memberitahu jalan. Jadi kalau seorang guru kiai memberikan tahu jalan-jalan, memberitahu hal-hal yang harus dilakukan, tentu tidak akan sampai ke kita kecuali dengan izin Allah, gitu ya. Jadi tidak dengan macam-macam hidayah. Nah, Allah sendiri menegaskan di dalam surah Asy-Syura ayat 52 kemarin yang kita juga singgung, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu ayat 52 ini berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu pengakuan betul-betul khusus untuk Rasulullah SAW, ya. Jadi Rasulullah SAW diberi memberitahu jalan, ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Memberi petunjuk dengan ajaran-ajaran, jalan yang disyaratkan. Jadi dia hanya sekadar memberi petunjuk, tapi betul-betul memberikan petunjuk. Tapi tidak bisa mencapai tingkat ketiga, ya, itu taufik. Terus dilanjutkan, yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Jadi Allah memerintah Rasulullah SAW untuk memberikan petunjuk, tapi hanya sebatas hidayah pada tingkat 2, ya. Sebagai pemimpin ini, karena setiap kaum kelompok itu ada yang memberi petunjuk. Dalam surah Ar-Ra'd ayat nomor 7, walikulli qaumin had, dan bagi tiap-tiap kaum ada yang memberi petunjuk, itu pendakwah, ya, ustadz, kiai dan sebagainya. Saya kira cukup panjang, ya. Nanti kita akan teruskan dan sampai selesai. Jadi karena ini merupakan kamus mengenai al-hidayah, jadi kita harus selesaikan, jangan sampai ada satu poin pun yang lolos dari pengertian yang perlu kita pegang, sehingga di dalam perjalanan kita memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu jelas. Jadi kelihatan bahwa Al-Quran itu merupakan set menu, ya. Set menu merupakan hidangan yang banyak bermacam ragam. Nanti di dalam set menu itu tentu tergantung bagaimana anugerah Allah kepada kita, bagaimana apa-apa yang dianugerahkan kepada kita,
yang merupakan cobaan bagi kita. Di dalam surah Al-An'am 165 dinyatakan bahwa sebagian daripada kita itu mendapat derajat yang lebih tinggi, artinya kemampuan anugerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian yang lain. Memang kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda, ya, tidak bisa. Dan memang kita di dalam surah Al-Isra ayat 84 kemarin sudah kita sampaikan bahwa setiap orang tentu beramal, berbuat sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan anugerah dianugerahkan kepada kita, sesuai dengan kecenderungan, kesenangan, dan lain-lain sebagainya itu. Nah, dalam set menu itulah kita akan tentu bermain, ya, bermain, menjalankan misinya. Karena seperti saya sampaikan kemarin itu, Al-Quran itu memberikan jalan kepada kita untuk mencapai tingkat tinggi, ibarat kita menanjak gunung, ya, gunung. Dan setiap orang berbeda-beda, jalur pendakiannya berbeda-beda. Ada yang barat, timur, selatan, utara, ya. Jadi memang cara setiap orang itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Ada yang sholatnya kuat, gitu. Ada yang sedang-sedang saja, gitu. Ada yang infaknya kuat, gitu. Ada sabarnya yang kuat, ada yang syukurnya kuat, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita bisa seoptimal mungkin dengan sebatas kemampuan kita yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira baru setengah jalan ini, ya, kita akan selesaikan sampai sedetil mungkin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.